wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi penting yang datang dari Mendagri Tito Karnavian terkait dengan CPNS atau pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 dan nasib para tenaga honorer yang tidak lolos dalam seleksi P3K tahun 2024, baik itu tahap 1 maupun tahap 2, yaitu CPNS dan P3K akan segera diangkat secepatnya. Mendagri Tito Karnavian sampaikan seperti ini nasib tenaga honorer di masa depan. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya. Dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024. Serta nasib tenaga honorer selanjutnya. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada pemerintah untuk mempercepat pengangkatan CASN 2024. Arahan ini langsung ditindaklanjuti oleh Menpan RB Rini Widiantini bersama Mendagri Tito Karnavian agar seluruh instansi pusat dan daerah segera menyelesaikan proses pengangkatan CPNS dan P3K. Menpan RB menegaskan bahwa seluruh PPK di instansi pusat dan daerah harus segera melakukan analisis dan simulasi agar pengangkatan berjalan lancar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi. Kemudian, beberapa syarat utama yang perlu dipenuhi oleh instansi pemerintah dalam proses pengangkatan CPNS dan P3K yaitu: yang pertama, proses seleksi harus selesai. Kemudian, penetapan NIP CPNS. Kemudian, penetapan NI P3K. Selanjutnya, penerbitan surat pernyataan dari peserta. Kemudian, penyediaan anggaran dalam DIPA, Kementerian /Lembaga /Daerah. Selanjutnya, ketersediaan sarana dan prasarana. Jadwal pengangkatan CPNS dan P3K juga sudah ditetapkan. Untuk CPNS harus selesai paling lambat Juni 2025, sementara P3K harus selesai bulan Oktober 2025. Kemenpan RB dan BKN siap memfasilitasi proses ini agar berjalan sesuai jadwal. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Mendagri Tito Karnavian telah mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti kebijakan ini. Mereka harus melakukan rapat koordinasi dengan BKPSDM atau BKD dan OPD terkait agar tidak ada kendala dalam proses administrasi maupun anggaran. Salah satu poin penting adalah nasib tenaga honorer.
Sejak tahun 2025, pemerintah telah memberikan berbagai afirmasi bagi tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi ASN. Namun, kebijakan ini akan menjadi yang terakhir. Kebijakan ini diharapkan merupakan kebijakan afirmasi terakhir dan selesai di tahun ini, tegas beliau. Maksudnya tegas Menpan RB Rini Widiantini dikutip dari menpanrb.go.id. Dengan demikian, tenaga honorer yang tidak terakomodasi dalam pengangkatan CPNS atau P3K 2024 harus bersiap. Selain itu, Undang-Undang ASN 2023 juga mengamanatkan bahwa mulai tahun 2025, instansi pemerintah tidak lagi diperbolehkan mengangkat pegawai non-ASN. Dengan semua kebijakan ini, CPNS dan P3K memang segera diangkat. Tetapi nasib tenaga honorer yang belum masuk dalam formasi pengangkatan CASN akan menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah meminta instansi pusat dan daerah untuk memastikan bahwa seluruh proses perjalanan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip manajemen ASN. Jika masih ada tenaga honorer yang belum masuk dalam formasi, maka mereka harus mencari alternatif lain karena pemerintah telah menegaskan tidak akan ada lagi pengangkatan tenaga non-ASN di masa depan. Bagaimana sikap pemerintah daerah dan instansi pemerintah dalam menindaklanjuti kebijakan ini? Semua tergantung kesiapan mereka sebelum batas akhir 2025. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting yang datang dari Mendagri terkait dengan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 dan nasib tenaga honorer yang tidak terakomodir menjadi ASN atau yang tidak diangkat menjadi ASN di tahun 2024 ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.